Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera beralamat di Jalan Kiai Mojo Timur, RT 6, RW 5 Semanggi Pasar Kliwon, Surakarta, berbadan hukum dengan nomor 14141-KDK-11-Romawi 8-Romawi 2007 tertanggal 31 Agustus 2007. Sebelumnya pernah bernama KSU Dirgantara dan KJKS Dirgantara. Memajukan perekonomian mikro syariah dengan pengelolaan ikhlas mengharap ridho ilahi dan profesional adalah tekad implementasi pelayanan prima KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera kepada anggota sesuai jati diri koperasi. Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam syariah dengan efektif, efisien, dan transparan, menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak, maka KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera pula sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah. Sebagai bagian dari Divisi Ekonomi Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, juga menyosialisasikan programnya di media MTA TV dan Radio Persada FM. Atas pertolongan Allah, di tahun 2018 telah memiliki kantor cabang yang berada di wilayah Sragen dan Klaten. KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera memiliki produk simpanan mudharabah Dirgantara, simpanan pendidikan, simpanan wadiah, simpanan kurban, simpanan investasi, dan simpanan haji. Pun juga memiliki produk pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijaroh muntahiyah bitamlik, dan pembiayaan qot, serta layanan sosial yang berupa mobil layanan umat, wakaf uang, infak, juga ta'awun, dan layanan umum seperti sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan seperti pembayaran tagihan PLN, Telkom, PDAM, cicilan motor, dan lain-lain. Alhamdulillah, tidak sedikit yang merasakan kemanfaatan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Di antaranya adalah saudara-saudara kita yang berprofesi pedagang ini. Sudah bergabung dengan Dirgantara, saya sudah nyimpan uang saya. Sangat membantu karena petugasnya ke sini. Baik-baik, sabar. Nek cen tuku antri yo nunggu-nunggu kanti. Guyang-guyu ora nesu. Pelayanan yo apik-apik biar baik-baik wae. Nek pamane nabung-nabung badal kepengin narengge imbuh pulaan yo diminta yo langsung dikasih. Alhamdulillah bagus, memuaskan. Ke depan harapannya apa? Semoga tambah sukses, tambah lancar, tambah bagus lagi pelayanannya. Untuk pendapat saya, alhamdulillah selama ini Dirgantara dalam pelayanan cukup ramah, kemudian juga amanah, dan mudah-mudahan kedepannya juga tetap seperti itu. Dan untuk kami selaku nasabah bisa sukses dari apa yang kami usahakan yang lewat Dirgantara ini. Saya nabung di Dirgantara, senang sekali, puas, pelayanannya memuaskan, pegawainya juga ramah tamah. Terus ya semoga dagangan saya laris terus ya. Jadinya saya bisa nabung di Dirgantara terus. Ya, untuk Dirgantara Mitra Sejahtera itu ya lumayan bagus lah. Lumayan, itu untuk tabungan tiap hari bisa diambil. Masuknya bisa dikunjungi gitu loh. Pasti dikunjungi tiap hari. Ya, untuk kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih enjoy lagi lah. Itu Dirgantara sukses, lebih baik. Dirgantara is the best. Sukses untuk Dirgantara, tambah amanah dan tetap
mempertahankan pelayanan dengan ramah dan amanah. Sukses Gantara, semoga tambah lancar dan maju terus. 3 tahun sukses selalu, lancar, apik-apik, berdagang yo apik, sing nabung ya apik. Pelayanannya baik, kami bisa buat janji dulu misalnya sudah mepet waktunya bisa lewat via WA melalui tellernya Mbak Fatimah sih sangat menyenangkan sekali gitu ya. Sangat memudahkan kita. Harapannya pelayanannya tetap dijaga ya supaya tetap bisa menjadi mitra bagi kami di sini, bisa melakukan simpan pinjam dengan baik seperti itu. Untuk Dirgantara semoga tetap amanah dan berkah. Terima kasih. Demikian gambaran sekilas dari perjalanan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera hingga saat ini. Dengan menjadi anggota yang berkomitmen tinggi untuk memajukan kesejahteraan umat, berarti telah andil menjadi bagian dari dakwah Islam di negeri ini di bidang ekonomi melalui KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera menjadi mitra usaha yang ukhuwah, amanah, dan profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya Mimi Salimah bisa kembali temani Anda, tentunya sembari Anda beraktivitas. Kami hadirkan program spesial kita di Ekobi Syariah. Ya, nanti kita akan berbincang lebih jauh dan tentunya juga bersama dengan tamu-tamu spesial kami yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kami sapa terlebih dahulu, ada Mbak Marmaatun Istiqomah atau biasa kita panggil Mbak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, Mbak Isti ini selaku manajer KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dari cabang Gemolong ya Mbak Isti ya. Baik, dan tidak hanya Mbak Isti karena juga sudah hadir ada Mas Imam Abdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Imam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kalau Mas Imam selaku manajer MAL ya. Dan ini terima kasih juga sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya Mbak Isti dan juga Mas Imam. Tentunya untuk berbagi bersama dengan para pemirsa semuanya. Dan untuk Anda pemirsa yang nanti ingin bergabung silahkan kami undang Anda. Bisa di SMS ataupun WhatsApp 08112 553.000 ataupun di 02716793000. Baik Mbak Isti dan juga Mas Imam, kita pengen tahu terlebih dahulu tadi kalau sekilas kita lihat juga profil dari KSPPS DMS begitu ya biasa kita panggilnya. Nah kalau kita kaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini kalau kita tahu ya bahwa kondisinya kalau dibilang sulit ya di masing-masing personal nggak bisa dibilang sulit juga, tetapi kalau dibilang gampang ini apalagi tidak gampang juga ya karena kondisi ekonomi seperti yang kita tahu seperti ini. Nah ini kalau mungkin di masing-masing personal apakah ada produk tertentu yang mungkin kita bisa manfaatkan nih untuk katakanlah untuk lebih bisa membantu untuk menyimpan atau dana ataupun uang yang kita miliki atau seperti apa, atau mungkin ada produk-produk simpanan apa nih yang bisa di-share, monggo. Oke, Mbak Mimi, terima kasih. Alhamdulillah diberi kesempatan dari kami KSPPS Dirgantara untuk menyapa teman-teman dan juga saudara-saudara di channel MTA TV dan juga radio. Ya. Mbak Mimi, tadi kan terkait menyimpan uang dengan kondisi yang saat ini ekonomi kan tidak stabil, apalagi tahun depan mungkin barangkali akan lebih sulit lagi. Nah itu kan harus pintar-pintar kita untuk memanajemen keuangan istilahnya. Tidak berhambur-hamburan. Nah kebetulan sekali ini Mbak Mimi, kita di bulan September ini membuka kesempatan peluang bagi para anggota dan pendengar semuanya, pemirsa TV. Dirgantara bulan September ini membuka kesempatan untuk simpanan berjangka. Jadi kalau kemarin tahun 2024 simpanan berjangka itu kan belum dibuka nggih. Nah, ini bulan September ini dimulai kemarin tanggal 1 September 2024 sampai nanti tanggal 31 Desember. Itu kita buka kesempatan untuk simpanan berjangka. Mbak Mimi. Jadi kalau misalnya nanti bagi pemirsa nggih ingin menyimpan dananya, karena kan kita tidak tahu nanti
seperti apa ekonomi. Jadi kan harus kita memanajemen keuangan itu tadi mulai dari sekarang, mumpung masih ada ini, mumpung masih ada rezekinya, kita simpan, barangkali nanti akan bisa digunakan di tahun mendatang. Siap. Baik. Nah ini barangkali juga ada syarat-syarat yang mungkin bisa atau perlu kita penuhi. Syarat dan ketentuan apa saja nih Mbak? Ya, Mbak Mimi, kalau untuk simpanan berjangka itu syaratnya sangat mudah sekali. Yang pertama pastinya jadi anggota. Nah, jadi anggota itu kan syaratnya ya, sama seperti kalau kita mau buka tabungan, ya, fotokopi KTP, kemudian mengisi formulir pembukaan rekening. Kemudian kalau untuk syarat yang lainnya, insya Allah ya pastinya ada uangnya. Jadi kita sangat mudah untuk menjadi anggota tabungan simpanan berjangka itu tadi, hanya butuh KTP dan uang saja. Kalau untuk simpanan berjangka sendiri memang ada beberapa produk yang nanti bisa dipilih ketika pas pembukaan tabungan simpanan berjangka itu tadi. Siap. Baik, nah ini barangkali juga perlu di-share kepada para pemirsa bahwa sebetulnya apa sih yang membedakan antara simpanan berjangka dengan nabung biasa aja deh, dengan kalau reguler gitu. Apa yang membedakan Mbak Isti? Ya, kalau untuk tabungan biasa pastinya kan bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian nominalnya juga tidak ada batas minimal, ya. Bisa mungkin 10.000 dan mungkin tiap hari bisa disetor. Tidak bisa istilahnya kalau misalnya tidak seperti deposito. Kalau misal deposito kan mungkin bedanya ada di bagi hasil. Pasti bagi hasilnya lebih banyak dibandingkan dengan tabungan yang biasa, karena kan ada batas waktu pengendapnya juga. Jadi kalau untuk yang simpanan berjangka atau deposito ini tadi, itu kan ada beberapa pilihan jangka waktu Mbak Mimi. Jadi mungkin kalau untuk bagi putra-putrinya yang nantinya di jenjang sekolah, ini ada jangka waktu 3 bulan, kemudian ada jangka waktu 6 bulan, ada jangka waktu 12 bulan. Nah, itu yang membedakan adalah bagi hasilnya. Jadi memang 3 bulan pastinya lebih kecil, kemudian yang 12 bulan pastinya lebih banyak dibandingkan dengan tabungan biasa. Nah, untuk nominal pastinya ada batasan juga. Jadi kalau di tempat kita itu untuk simpanan berjangka itu ada batasan nominal awal, itu minimal 1 juta. Minimal 1 juta untuk jangka waktunya gini tadi, menyesuaikan mau pilih yang mana. Gitu. Kalau maksimalnya nggak dibatasin ya? Insya Allah selama ini belum, belum ada batasan. Siap. Kemudian kalau menabung ini tadi yang simpanan berjangka, ini apakah bisa di semua cabang atau bagaimana? Insya Allah semua cabang bisa Mbak Mimi, ya. Jadi di kantor pusat ataupun di kantor cabang Solo, kemudian di kantor cabang Klaten, di kantor cabang Gemolong, kita semua sama. Jadi mulai bulan September ini kita buka untuk semua tabungan simpanan berjangka. Untuk syarat-syaratnya juga sama. Barangkali kalau misalnya mboten saged tindak teng kantor, sudah ada kontaknya, kita suruh ambil pun juga bisa. Jadi bisa, tidak harus datang ke kantor. Yang biasanya kita sebut istilahnya kayak jemput bola ya. Nah, mungkin juga spillnya tadi seperti yang di video atau VT di awal tadi ya. Karena ada beberapa tim atau rekan-rekan dari KSPPS DMS yang hadir langsung ke pasar-pasar gitu ya. Masya Allah. Baik. Kemudian ini tadi kalau spill dulu nih dari simpanan berjangka. Kemudian dari Mas Imam nih, kalau saat ini apa nih Mas perkembangan dari KSPPS? Monggo. Ya, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terima kasih Mbak Mimi atas waktunya, atas kesempatannya. Ya, terkhusus dari kami mewakili dari Baitul Mal KSPPS Dirgantara ingin menyampaikan beberapa hal terkait program-program di Baitul Mal yang akhir-akhir ini istilahnya baru kami fokuskan untuk penyaluran, yaitu di program sedekah air bersih atau penyaluran bantuan air bersih, yang mana memang beberapa waktu ini ada sebagian dari saudara-saudara kita di Solo Raya khususnya itu memang terkendala ataupun mengalami kekurangan dari air bersih ini. Kemarin yang terakhir kami istilahnya salurkan kami salurkan baru kemarin itu di Sumber Lawang. Itu kemarin juga itu sebetulnya daerah yang sudah rutin dari teman-teman relawan itu sebagai tempat untuk penyaluran air bersih, karena sudah beberapa waktu ini memang
memang kekurangan seperti itu. Dan juga ada beberapa daerah yang lain tentunya yang ini masih menjadi perencanaan di teman-teman Baitul Mal ya. Tentunya kami juga nanti berkoordinasi, kemudian ingin berkolaborasi dengan teman-teman PMT yang lain ataupun relawan yang lain untuk memaksimalkan dari program penyaluran air bersih ini, karena memang di bulan-bulan ini memang masih ada fokus ke situ, Mbak. Tetapi untuk program yang lain yang menjadi program rutin di Baitul Mal, insya Allah ada beberapa program yang ingin kami laksanakan ataupun kami rencanakan di bulan September. Ya insya Allah nanti di akhir bulan ya insya Allah itu ada program cukur rambut gratis ya. Kemudian berbagi sembako insya Allah kami rencanakan ya nanti di akhir bulan insya Allah. Ya. Kemudian ya untuk program-program yang lain yang sifatnya rutinan ya alhamdulillah saat ini masih terlaksana. Di antaranya ada program bantuan ataupun cover pembayaran iuran BPJS bagi keluarga yang kurang mampu, yang mana saat ini belum ataupun tidak ditanggung oleh program PBI ataupun KIS di pemerintah. Ini kami dari Baitul Mal ya ada program intinya program untuk membantu iuran dari BPJS bagi tadi keluarga yang kurang mampu. Adapun dari program-program yang berjalan di Dirgantara, di Baitul Mal Dirgantara itu kan secara umum sumber dana itu kan dari ZIS ya, zakat, infak, sedekah, dan juga bagi hasil dari pengelolaan wakaf ya. Jadi dari berbagai macam program tadi tentunya kami di Baitul Mal Dirgantara dan juga umumnya di teman-teman LAS maupun di teman-teman mal yang lain itu kan diawali dari penghimpunan terlebih dahulu, karena untuk melaksanakan ataupun merealisasikan dari program-program kan harus ada dana yang istilahnya dijadikan sebagai operasional ataupun nanti sebagai dana-dana yang di situ bisa kita salurkan. Nah itu tentunya kan ada penghimpunan. Nah, di Dirgantara, di Baitul Mal kan insya Allah pada kesempatan saat ini memfasilitasi berbagai cara ya, bagi Bapak Ibu pemirsa maupun anggota yang mengetahui informasi tentang program-program Baitul Mal itu bisa menyalurkan zakatnya ataupun infaknya, sedekahnya melalui Baitul Mal Dirgantara melalui beberapa cara yang insya Allah nanti kami sampaikan seperti itu Mbak Mimi. Siap. Kalau begitu, kalau pemirsa dan juga pendengar yang ingin juga ikut berdonasi begitu, bisa ke mana Mas? Jadi, bagi Bapak Ibu pemirsa dan juga anggota yang mengetahui informasi dan ingin berdonasi menyalurkan sedekahnya untuk program-program Baitul Mal, ketika Bapak Ibu ingin berdonasi melalui transfer nanti bisa melalui transfer ke rekening BSI di nomor 4433339997 atas nama YMK Ulas Dirgantara. Kemudian ketika Bapak Ibu menghendaki untuk store tunai ataupun menyalurkan langsung ke kantor, insya Allah juga kami memfasilitasi di kantor. Bapak Ibu bisa nanti memasukkan ke kota ZIS, ke kota zakat atau infak, ataupun nanti bisa mengisi di slip setoran tunai seperti itu. Dan juga tadi sama di Mbak Isti ya, di teman-teman Tamwil ya, itu di Mal juga insya Allah melayani yang namanya jemput sedekah ataupun jemput donasi ke rumah-rumah ataupun tempat Bapak Ibu insya Allah seperti itu Mbak. Kalau mohon maaf, kalau yang jemput donasi ini apakah ada minimalnya? Untuk selama ini ya, kami belum memberikan batasan minimal ya Mbak. Ya, tetapi ya, dari yang selama ini sudah pernah ya, itu kan memang dari anggota kan ataupun dari donatur mohon maaf, itu kan juga memiliki kesadaran ya, bahwasanya donasi sekian itu kan bahasa kita patut untuk diambil itu ataupun itu. Jadi memang dari kami belum memberikan batasan minimal, tapi nggih insya Allah dari para donatur ya insya Allah sudah ya menyadari lah pantasnya seberapa seperti itu, insya Allah
bisa dikomunikasikan dengan kami di teman-teman mal, insya Allah nanti bisa ketika tempat ataupun rumah dari Bapak Ibu insya Allah bisa dijangkau ya. Seberapapun donasi yang ingin disalurkan insya Allah semaksimalnya nanti kami jemput, kami ambil ke tempat Bapak Ibu seperti itu insya Allah. Siap. Baik, Masya Allah. Ini berarti bisa dibilang bahwa KSPPS DMS ini tidak hanya mencari untuk profit, karena memang fokusnya adalah kesejahteraan anggota. Tetapi di sisi lain bahwa ada divisi yang memang fokus untuk betul-betul memberikan layanan untuk umat ya, Mas Imam ya. Ya, insya Allah. Baik. Kemudian kami juga ingin tahu nanti detailnya seperti apa kaitannya dengan, nah ini target yang bisa tadi seperti yang penyaluran air bersih itu kok bisa pengambilnya daerah situ. Kenapa tidak di daerah yang lain atau mungkin ada daerah tertentu begitu taruhlah. Nah ini apa nih yang menjadi dasar. Dan juga nanti kita akan jawab pertanyaan. Ada pertanyaan masuk untuk Mbak Isti juga. Tetapi kita break terlebih dahulu ya. Baik Mbak Isti dan juga Mas Imam kita jeda dulu, dan juga pemirsa serta pendengar kami kembali saat lagi tetap bersama kami di Ecobis Syariah. Setia bersama kami di Ecobis Syariah bersama dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Dan ada yang bergabung silahkan bisa di 08712553000 ataupun di 02716793000. Dan kita juga masih bersama dengan Mbak Isti dan juga Mas Imam. Baik Mbak Isti, kita menuju ke pertanyaan terlebih dahulu ya. Ya, kali ini ada dari Mbak Hanifah yang ada di Papahan Karanganyar. Mohon izin bertanya Mbak, nah ini gimana caranya? Saya belum jadi anggota. Kemudian alhamdulillah saya selalu mendengarkan untuk setiap pagi siaran radio. Dan ini mohon izin bertanya juga, apakah boleh kalau ingin ikut menabung di KSPPS Dirgantara? Mohon petunjuk bagaimana caranya. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Monggo Mbak Isti. Ya, terima kasih Mbak Mimi, Mbak Hanifah ya, tadi di Papahan Karanganyar. Terima kasih Mbak Hanifah sudah berpartisipasi bertanya. Kalau untuk tadi yang ditanyakan adalah mau jadi anggota Mbak. Betul. Insya Allah Dirgantara itu siapapun bisa menjadi anggota. Untuk syarat-syaratnya pastinya buka simpanan pokok, kemudian simpanan wajib. Nah, kalau misalnya Mbak Hanifah tadi di Papahan Karanganyar, monggo bisa nanti ke kantor terdekat kami di KSPPS Dirgantara, itu bisa di kantor Solo atau mungkin di kantor Klaten, monggo di kantor Gemolong juga ada yang terdekat, yang mana bisa dipilih sendiri. Nah, kalau untuk syarat buka rekeningnya ataupun menjadi anggota tadi adalah fotokopi KTP saja Mbak Mimi. Jadi fotokopi KTP, kemudian mengisi formulir pembukaan rekening, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, baru nanti bisa melakukan transaksi untuk simpanannya. Betul. Siap. Untuk simpanan pokok dan wajib berapa nih? Kalau untuk simpanan pokok 10.000, kemudian simpanan wajibnya juga 10.000. Nah, kalau untuk simpanan wajib monggo nanti kan bisa disetor setiap bulan, ditambahkan juga bisa. Intinya kalau minimalnya 10.000. Jadi kalau misalnya Mbak Hanifah tadi pengen buka simpanan, nah ini kan kebetulan ada banyak produk juga nih, produk simpanan-simpanan. Monggo nanti bisa dipilih sendiri. Kalau misalnya ternyata terlalu jauh ini untuk ke kantor cabang Solo, cabang Klaten ataupun di cabang Gemolong, bisa menghubungi rekan-rekan kita yang di lapangan barangkali karena kebetulan kan untuk rekan-rekan kami juga mungkin ada yang di daerah Karanganyar, kemudian di sekitaran Solo lah. Nah itu bisa menghubungi untuk nantinya bisa kita bantu barangkali tidak bisa tindak kantor untuk pembukaan rekeningnya. Siap. Atau mungkin juga ngepasi ya, ada tim yang memang arah ke sana, ada beberapa saudara-saudara kita juga yang untuk ingin dijemput bola juga ya, bisa ya. Insya Allah bisa. Siap. Kalau untuk yang ada di Solo alamatnya di mana? Kalau di Solo itu di jembatan Kilen Jembatan Mojo, pasnya di situ Nah, itu kalau misalnya barangkali para pemirsa tindak teng SMA MTA nah itu letaknya di timur SMA MTA, Jalan Kiai Mojo niku. Nah, kalau misalnya sekalian lewat ajeng mampir monggo saged tindak kantor niku. Barangkali mau buka rekening tabungan ataupun mau pembiayaan saged. Siap. Kalau yang di Solo.
Baik, itu tadi ya jawaban untuk Mbak Hanifah yang ada di Papahan, Karanganyar. Dan kita menuju ke Mas Imam kembali nih. Kalau tadi terkait dari berbagai hal yang juga sudah dijelaskan gitu ya. Nah ini tadi yang ingin ditanyakan, dasar yang ditentukan atau untuk menentukannya kenapa nih taruhlah di daerah Boyolali. Nah ini apakah memang ada sesuai request atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Mimi. Ya, berkaitan dengan penentuan lokasi, ini kan khususnya untuk program saat ini guys, sedekah air bersih ataupun bantuan air bersih ini kan memang sebelum kami menyalurkan itu ada komunikasi guys dengan, kalau saat ini yang yang baru sering kami istilahnya hubungi, ya kami tanyakan kondisi-kondisi di sekitar lokasi itu kan dari pengurus ataupun dari warga ataupun dari relawan di Majelis Tafsir Al-Quran guys. Jadi memang dari tinjauan di tahun yang kemarin guys, tahun 2023 itu kan ada beberapa lokasi yang itu memang kami tanya ulang ya. Artinya kami komunikasikan ulang di daerah situ, di daerah tersebut yang kemarin tahun lalu itu mengalami kekeringan, kekurangan itu, apakah di tahun ini juga mengalami kembali. Ketika memang ada informasi yang sudah valid, artinya dari orang-orang di situ, orang-orang di lokasi yang tadi memang sudah ditinjau oleh pengurus maupun relawan di Majelis Tafsir Al-Quran, kemudian kami baru merencanakan untuk survei dulu, survei lokasi yang tadi sudah diinformasikan. Kalau kemarin di Jember Lawang itu kan memang kami ya komunikasi dengan pengurus cabang di sana, kemudian ada informasi lokasi untuk penyaluran dan itu memang berpotensi memang kekurangan seperti itu ya. Kami kemarin juga sudah survei, setelah itu baru ditentukan nanti perencanaan untuk penyalurannya kapan dan juga disiapkan tempatnya. Tentunya kan memang ada sebagian itu kan sudah itu Mbak, ready, artinya sudah siap untuk penampungannya, artinya berbentuk apa itu namanya yang tandon orange penguin seperti itu. Ada yang memang harus dibuat dulu bentuknya memang pakai terpal itu. Jadi dari survei tadi kan nanti untuk saya memastikan lokasi dari air yang ingin disalurkan itu sudah ada tampungannya seperti itu kan, harus kami komunikasikan langsung dengan pihak-pihak yang terkait di daerah tersebut. Nah baru setelah itu kami juga komunikasikan dengan tangki-tangki yang tentunya yang siap untuk menyalurkan, karena memang dari sebagian teman-teman yang khususnya yang punya ekspedisi di tangki air itu kan ada yang tidak melayani ke wilayah tertentu, artinya mungkin dari segi daerahnya terlalu jauh ataupun rute akses itu juga berpengaruh, itu kan kadang tidak berkenan. Nah itu kan kami harus cari tangki ataupun tadi ekspedisi yang betul-betul nanti bisa siap untuk kami ajak untuk penyaluran seperti itu. Ya, tadi intinya untuk lokasi ini memang kami harus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini bisa dari pengurus cabang ataupun relawan-relawan ataupun anggota itu sendiri tadi ya. Jadi memang dari anggota itu kan juga menyebar ya Bang, dari anggota Dirgantara kan tidak hanya di Solo Kota, tapi juga ada yang mohon maaf mungkin di Boyolali yang wilayahnya memang agak masuk seperti itu, kemudian ada juga yang di Klaten, ada yang di Sukoharjo. Nah itu kan memang dari anggota itu sebagai salah satu sumber informasi itu juga bisa. Ketika ada anggota yang barangkali di daerahnya itu memang mengalami kekurangan air, itu kami siap untuk istilahnya menerima informasi, kemudian nanti insya Allah ada tindak lanjutnya seperti itu Mbak. Siap. Ya. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Imam. Kita juga jadi tahu, jadi punya gambaran begitu ya. Baik, kemudian kita menuju ke pertanyaan kembali. Ini Mbak Isti dan juga Mas Imam. Mbak, ini bisa minta untuk nomor dari KSPPS di Digantara. Nah, ini bisa di-share nih ke pemirsa semuanya.
Nggih, Mbak Mimi, untuk nomor yang bisa dihubungi nggih, karena kebetulan kita kan ada nomor telepon juga ada nomor WA juga. Ini untuk nomor telepon yang di kantor Solo ini bisa menghubungi di 0271 665 033. Kemudian untuk di kantor cabang Gemolong di 0271 6811 556. Kemudian untuk di kantor cabang Pedan Klaten ya 0272 898 357. Itu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian kalau untuk WA bisa langsung ke CS kita ya. Itu di 085 172 470 234. Siap. Baik. Ini kalau WA atau CS juga bisa global ya. Artinya bisa. nanti pengen tanya taruhlah ke Klaten atau yang terdekat dengan Klaten itu bisa juga. Bisa, insya Allah sakit. Siap. Termasuk kalau tadi yang nomor kontak center taruhlah ingin berdonasi begitu, itu tanyanya ke nomor itu juga bisa kah? Nomor Atau tadi bisa nomor atau di nomor mal sendiri juga ada, Mbak. Bisa di-share juga, Mas. Untuk Bapak Ibu pemirsa yang barangkali ingin konfirmasi ataupun ingin berdonasi dan ingin istilahnya bertanya-tanya perihal program mal, nanti bisa menghubungi di 0813 ya 0813 8115 2284. 0813 8115 2284. Siap, baik. Itu nanti bisa konfirmasi ke sana ya, Mas Imam ya. Baik, kemudian tadi juga menyambung terkait dengan pertanyaan Mbak Hanifah dan juga dari Mbak Anggi begitu. Nah, ini produk kalau selain tadi yang sudah disampaikan simpanan berjangka, ini produk apa lagi yang bisa dinikmati? Taruhlah ini para pemirsa nanti sudah menjadi anggota, kemudian apa nih positif atau poin positifnya yang nanti bisa kita nikmatin begitu? Apa nih Mbak Isti? Ya, Mbak Mimi. Kalau untuk di Dirgantara sendiri nggak ada banyak ya, ada banyak produk simpanan, kemudian juga ada banyak produk pembiayaan. Jadi kalau misalnya para pemirsa ingin menaruh ataupun menyimpan uangnya, itu ada berbagai macam produk simpanan, simpanan mudharabah yang bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian ada simpanan wadiah, di mana simpanan itu hanya titipan saja. Kemudian ada simpanan kurban bagi anggota yang barangkali ingin menyimpan uangnya khusus untuk kurban saja. Jadi nanti ketika kurban tidak usah pinjam ataupun mungkin cari-cari ngaten enggak kedandapan nggih ngaten, itu ada simpanan kurban. Kemudian ada simpanan hari raya. Nah, ini menarik juga kalau simpanan hari raya ini biasanya di momen-momen tertentu pas hari raya kan para ibu-ibu banyak yang mengeluarkan uang untuk barangkali dikasihkan ke ponak-ponakan atau apa. Nah, itu untuk simpanan hari raya kita juga menyediakan ya khusus untuk hari raya. Kemudian berbagai macam simpanan yang lainnya juga masih ada. Kemudian kalau dari segi pembiayaan, jadi memang kita juga ada segi pembiayaan. Barangkali memang anggota itu ada yang ingin mengembangkan usahanya atau mungkin ingin memiliki suatu barang tapi uangnya belum cukup nih. Nah, ini Dirgantara juga ada berbagai macam produk pembiayaan. Ada pembiayaan murabahah atau pembelian, kemudian ada pembiayaan musyarakah mutanakiso, ada pembiayaan ijaroh juga, kemudian ada pembiayaan qard juga. Jadi ada berbagai macam pembiayaan itu kalau di tempat kita. Insya Allah ada simpanan juga ada pembiayaan. Mbak Mimi. Siap. Jadi dengan saudaraku, para pendengar dan juga pemirsa, nanti ketika menjadi anggota, insya Allah ada banyak sekali ya produk-produk yang bisa dimaksimalkan begitu. Mau itu untuk mungkin persiapan kurban di tahun depan begitu ya. Ini sudah mulai bisa di planning dari sekarang. Atau mungkin juga planning untuk pendidikan juga ada juga ya? Ada simpanan pendidikan, simpanan berjangka, tadi belum tersebut. Siap. Baik, dan nanti untuk detailnya nanti silahkan bisa menghubungi ke nomor-nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Isti, dan terkait dengan mal nanti yang tadi sudah disebutkan Mas Imam. Baik, dan kemudian Mbak Isti dan juga Mas Imam, kalau sejauh ini begitu ya,
kalau kita lihat tadi di bulan yang kemarin, ini kan Agustus ada beberapa promo seperti yang tenda-tenda yang kemarin sudah disebutkan begitu ya. Dan ini insya Allah dampaknya juga positif. Nah, artinya kalau dari situ kita lihat bahwa ternyata ada banyak saudara-saudara kita yang punya usaha yang itu sudah terbantu dengan adanya KSPPS begitu ya. Nah, ini sejauh ini untuk kedepannya juga apakah akan ada istilahnya apa ya, promo-promo tertentu begitu mungkin dengan adanya produk-produk simpanan, kemudian ada banyak saudara yang lebih terbantu, ini kan ada poin positif tersendiri. Nah, ini produk apa nih yang mungkin memang dikhususkan untuk para pedagang atau yang ingin mengembangkan usahanya lebih besar lagi? Kalau untuk dari Tamwil ya Mbak Mimi, itu untuk saat ini itu ya tadi simpanan berjangka. Kalau kemarin itu pembiayaan dengan margin setara 12% ya. Kalau di bulan September ini memang kita promonya adalah pembukaan simpanan berjangka. Di mana di tahun 2024 ini memang kita baru di bulan September ini ya, kita buka simpanan berjangka. Nah, mungkin bagi para pedagang-pedagang yang ingin istilahnya mengelola keuangannya agar tidak tercacar atau mungkin barangkali untuk pengembangan usaha di tahun 2025 nanti. Nah, itu bisa memanfaatkan kesempatan ini ya untuk simpanan berjangka. Itu kalau untuk dari segi Tamwil. Kemudian barangkali dari Mal bisa disampaikan oleh Mas Imamnya. Baik, kalau dari Mas Imam mungkin dari sisi untuk ini bisa dibilang CSR juga ya Mas Imam ya. Nah, ini bagaimana nih untuk kedepannya nanti? Ini terkhusus mengenai program-program pemberdayaan ekonomi. Jadi sebetulnya di Baitul Mal ataupun di istilahnya di divisi mal sosial itu kan memang ada program pemberdayaan ekonomi ya Bang ya. Sebetulnya memang ada dana ataupun istilahnya alokasi ke program tersebut. Karena memang di Baitul Mal ini kan merujuk ke 5 pilar yang beberapa waktu yang lalu memang sudah sering kami sampaikan ya. Di antaranya itu memang program ekonomi ya. Untuk selama ini ya yang sudah berjalan ya, memang kalau di pemberdayaan ini kan memang harus lebih matang. Artinya memang perencanaan untuk pemberdayaan apalagi ke para penerima manfaat yang di situ nanti diharapkan yang awalnya dari mustahik kemudian nanti bisa berkembang menjadi muzaki itu kan perlu perencanaan yang matang. Nah, selama ini memang ada beberapa pemberdayaan yang sudah berjalan. Ya, yang sudah berjalan itu kan diantaranya dulu yang sudah dimulai ada namanya program oposing ya namanya dulu ya. One Person One Care itu kan dulu diantaranya ada yang untuk buka konter, kemudian ada yang bantuan alat untuk tambal ban, kemudian juga gerobak bentuknya. Jadi bantuan alat usaha gerobak yang awalnya dulu jualan kalau produknya mie ayam itu dulu didorong, kemudian ada bantuan gerobak sehingga bisa keliling. Nah, itu dulu juga pernah berjalan. Kemudian ada juga memang gini Bang ya. Kalau untuk pemberdayaan yang di Mal ini kan memang prioritasnya memang yang mikro dan juga memang dari segi penerima manfaat itu betul-betul harus khusus, artinya memang orang tersebut yang ini masuk dalam kategori asnaf itu kan nanti yang bisa masuk ke situ. Lah itu memang dalam perjalanan waktu itu memang ada yang berhasil, maksudnya masih bisa sustainable, artinya bisa berjalan, ada yang juga berhenti dan beralih ke usaha yang lain. Nah, memang ada pernah di Mal ya, khususnya dulu juga pemberdayaan ekonomi yang awalnya dari alat usaha, tadi bantuan alat usaha, itu karena suatu hal memang akhirnya mohon izin mengabarkan ke kami untuk menjualannya, kemudian untuk memulai usaha kuliner. Nah, alhamdulillah ya atas pertolongan Allah tentunya nggih. Dari peralihan tadi justru alhamdulillah saat ini bisa berjalan. Bahkan diinformasikan ke kami itu bisa di weekend ya itu bisa memberdayakan, artinya mengajak merekrut karyawan lah bahasanya ya. Artinya memperkerjakan orang lain ya untuk membantu menjalankan itu kan sebenarnya guys sangat luar biasa sebenarnya. Program pemberdayaan ini murni guys, jadi tidak ada kalau ditampil kan barangkali nanti ada bagi hasil gambaran, tapi kalau di Mal itu kan nanti ada skema cord bisa ataupun nanti bisa hibah murni untuk pemberdayaan ekonomi. Tapi tadi
memang untuk program ini kan harus betul-betul matang, artinya harus direncanakan sematang mungkin agar nanti ya bisa tadi yang kita tuju, yang tadi dari mustahik dan menjadi muzahik itu betul-betul nanti bisa tercapai seperti itu. Dan juga pas, ya, betul. Gitu ya. Memang ya ini PR di MAL, PR kita bersama ya untuk tadi membantu para calon penerima manfaat yang itu betul-betul nanti bisa bermanfaat untuk kelangsungan kehidupan yang bersangkutan kan. Seperti itu, Mbak. Baik, wah terima kasih nih penjelasannya Mas Imam dan juga Mbak Isti. Dan ini di 5 menit terakhir ternyata masih ada pertanyaan masuk. Ini Mbak Isti dan juga Mas Imam. Ini mohon penjelasannya. Kami mempunyai tabungan mudharabah 4 orang. Saya dan 3 putra saya, ini disebutkan begitu. Kemudian sebelumnya kami aktif menabung setiap 1 bulan sekali. Tetapi setelah kami dipindah tugaskan dari Solo ke Karanganyar, kurang lebih sudah 5 tahun ini. Ini status kami tidak aktif atau pasif. Nah, mohon informasinya, sebaiknya tabungan kami dibagaimanakan, diambil saja atau dimutasikan atau seperti apa? Mohon arahannya. Dari ini tidak disebutkan namanya. Umi Fanakit. Ibu Umi yang di Karanganyar yang mungkin dulunya aktif nabung, insya Allah sampai saat ini selama tabungannya itu masih ada, insya Allah tetap masih aktif juga. Nah, kalau misalnya mau menghendaki untuk dihidupkan lagi, monggo. Jadi nabung itu tidak harus datang ke kantor, bisa melalui transfer juga. Jadi kalau misalnya ibu terlalu jauh lokasinya, ingin transfer, ingin mengisi tabungan putranya yang tadi 3, itu bisa melalui rekening transfer kita. Nanti menyampaikan bahwa saya transfer sekian untuk rekening si A, B, dan C, istilahnya seperti itu. Atau barangkali kalau sekalian lewat itu mau mampir, bisa juga. Jadi insya Allah tidak akan mati untuk rekeningnya. Jadi masih tetap hidup. Kemudian kalau misalnya barangkali mau pengambilan, apakah harus ke kantor? Tidak juga. Jadi kalau ibu mengersaknya mau ditransfer ulang, insya Allah juga kita layani. Jadi bisa melalui transfer juga. Tidak harus datang ke kantor ataupun pihak kita yang ke rumah juga bisa. Dan tidak harus seperti itu, tapi melalui transfer tadi juga bisa. Untuk mempermudah tadi. Siap. Baik. Berarti mungkin ini untuk awalan karena Ibu Umi ini juga istilahnya pengen tahu, nah ini statusnya seperti apa. Mungkin untuk awal lebih baik datang terlebih dahulu ya mungkin. Bisa cross check dulu ke kantor untuk mengecek barangkali sisa tabungannya ada berapa, atau mungkin mau dicetakkan dulu. Nah, untuk lebih baiknya monggo saged tindak kantor dulu atau menghubungi CS kami, nanti kemudian menyebutkan nomor rekeningnya berapa baru kita informasikan. Oh iya, ini juga disusulkan, berarti menyebutkan nomor rekening begitu ya, betul ya. Baik, itu tadi untuk Ibu Umi. Silahkan nanti bisa menghubungi untuk yang nomor Solo mungkin ya, bisa Solo ataupun di CS yang WA tadi. Oh begitu, jadi nanti bisa untuk detailnya langsung ke telepon ataupun WA ke CS tadi. Baik, mudah-mudahan nanti terbantu dan bisa berkelanjutan kembali ya, bisa diaktifkan kembali dan bisa lebih aktif lagi nanti. Siap. Dan ini tidak terasa sudah di 2 menit terakhir, artinya kita harus pamit undur diri ya. Terima kasih untuk Mbak Isti di kesempatan pagi hari ini, dan juga terima kasih Mas Imam kesempatannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudaraku pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Mbak Isti dan juga Mas Imam dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Dan saatnya saya Mimi Salimah beserta tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.